Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang di mana beranggotakan yang pertama ada Tegar Alwinata Masyuda dengan NIM belakang 030, selanjutnya ada MC Gafri Salahapsi dengan NIM belakang 047, dan saya sendiri Ananda Langsetia Tama Setiaji dengan NIM belakang 093. Jadi, di sini kami ingin menyampaikan atau mempresentasikan mengenai progres yang sudah kami kerjakan, yaitu mengenai requirement specification, eee, yang di mana ini membahas tentang kebutuhan-kebutuhan yang di mana diperlukan oleh aplikasi yang ingin kami, eee, buat gitu. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke introduction-nya. Untuk company brief profile, ini seperti yang sudah dijelaskan di, PPT sebelumnya, itu ya pada akhirnya merupakan, perusahaan yang di mana bergerak di bidang perencanaan, produksi, dan juga, sebenarnya ada distribusinya juga. Yang di mana itu membuat sebuah batik atau pakaian tradisional, bernama batik gitu. Perusahaannya sendiri itu didirikan pada tahun 2013 yang di mana itu berlokasi di Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Langsung aja lanjut di purpose-nya sendiri. Purpose-nya itu sendiri, sebenarnya sudah disinggung di, PPT sebelumnya, yaitu mengenai, sistem atau ya sistem di internal dari perusahaan itu sendiri, yang di mana dinilai kurang efektif gitu. Yang, di mana pada, project kali ini kami akan melakukan, evaluasi gitu mengenai proses tersebut guna membuat sistemnya itu lebih efektif dalam penerapannya. Untuk dokumen convention-nya itu sendiri tidak ada, jadi kami tidak memberikan tanda apapun untuk menunjukkan kesignifikansian tulisan yang ada pada dokumen ini. Selanjutnya, untuk intended audience dan juga reading suggestion, di sini tentunya ada 3 minimal itu ada 3 audiens yang ditujukan untuk, dokumen ini sendiri. Yang pertama, karena di sini kita bergerak pada web base, itu jadi yang pertama pastinya ada developers atau web developers-nya, yang di mana pihak ini membuat atau mengembangkan, eee, website itu sendiri gitu. Yang di mana ini berhubungan dengan kebutuhan sistem yang harus dipenuhi untuk membuat website itu. Selanjutnya, itu ada tester sorry, yang di mana harus mengetahui fungsi dan juga fitur yang harus ada pada aplikasi ini, dan, yang terakhir yaitu user-nya itu sendiri, yang di mana user ini sendiri, eee, dibagi menjadi beberapa pihak, yaitu ada karyawan dan sebagainya, yang nanti mungkin akan dijelaskan di kesempatan selanjutnya. Lalu, di mana user ini juga harus mengetahui tentang fitur aplikasinya dengan rinci agar pengguna tersebut bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik. Untuk project scope-nya sendiri, eee, ya tentunya ini, dari aktor sendiri yang terlibat di dalam sistem ini bisa mendapatkan, user experience-nya secara maksimal dan juga proses bisnis yang kita develop di, website ini sendiri itu bisa menjadi lebih efisien dibanding sebelumnya, gitu. Selanjutnya mungkin, dari teman saya. Selanjutnya yaitu overall description. Yang pertama ada product perspektif. Jadi produk yang kami gagas ini bukan merupakan produk yang baru, tidak melanjutkan produk yang lama. Maka dari itu proses dari produk ini tidak dari tahap pengembangan, melainkan dari tahap perancangan dari awal. Selanjutnya ada product features, yaitu fitur yang dapat digunakan oleh pengguna dengan adanya sistem ini. Yang pertama ada melakukan proses penggajian pegawai. Yang kedua ada mencatat dan menyediakan data transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga ada mendata informasi mengenai sumber daya perusahaan. Selanjutnya yaitu kelas dan karakteristik pengguna. Dalam aplikasi yang kami rancang ini, kami mengasumsikan ada 2 tipe pengguna, yaitu yang pertama ada pegawai perusahaan. Jadi nanti pegawai dari perusahaan Batik HR ini akan memiliki beberapa fungsi seperti mengelola data transaksi perusahaan, melakukan proses remunerasi pegawai, dan pendataan sumber daya perusahaan. Yang kedua ada vendor. Jadi vendor yang bekerja sama dengan Batik HR ini nanti bisa mengawasi sistem dan tetapi tidak dapat melakukan perubahan pada sistem.
Selanjutnya ada lingkungan operasi. Bisa dilihat di tabel ini ada lingkungan operasi dari aplikasi yang kami rancang, yaitu yang pertama ada interface websitenya, yaitu bertipe desktop. Lalu ada bahasa pemrograman yang kami gunakan, yaitu HTML, CSS, dan PHP. Lalu ada DBMS-nya, Database Management System, yaitu menggunakan SQL Server. Selanjutnya ada batasan desain dan implementasi. Batasan desain atau perancangan program yang kami buat ini berbasis website dan dapat berjalan pada sistem operasi atau platform apapun yang mendukung aplikasi berbasis website. Selanjutnya ada dokumentasi pengguna. Dokumentasi pengguna ini kami menyediakan user manual dan video tutorial yang berguna agar pengguna itu bisa menggunakan sistem secara optimal. Karena itu dibutuhkan dokumentasi penggunaan sistem mengenai cara-cara melakukan pendataan transaksi, sumber daya, dan remunerasi perusahaan. Selanjutnya ada asumsi dan ketergantungan. Di sini kami mengasumsikan pengguna sistem informasi ini harus mengetahui dan dapat mengoperasikan komputer, terutama untuk aplikasi berbasis website. Selanjutnya ada sistem informasi ini membutuhkan web server dan koneksi internet untuk dapat diakses dan berjalan secara normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk fitur sistemnya, yaitu bagian overview, itu bagian ini tuh berisi tentang segala spesifikasi dari kebutuhan sistem, baik secara hardware maupun software yang nantinya akan menjadi acuan para teknisi ataupun developer untuk melakukan pengembangan dan juga perbaikan sistem di masa yang akan mendatang. Lalu ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu terdiri dari beberapa fungsi utama sistem yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lainnya. Fungsi-fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah ada pendaftaran dan login untuk pengguna yang ingin menggunakan fitur sistem. Lalu yang kedua ada fitur absensi oleh karyawan perusahaan. Yang ketiga kebutuhannya itu bisa melakukan CRUD atau create, read, update, dan delete pada data sumber daya perusahaan seperti data pegawai. Dan yang keempat tuh melakukan CRUD juga pada data transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir itu untuk membuat atau mencetak laporan remunerasi tiap-tiap pegawai sesuai dengan kinerja dan juga jabatan pegawai. Lalu selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional ya. Kebutuhan non-fungsional ini merupakan kebutuhan yang mendukung berjalannya fungsi-fungsi utama. Nah, di bawah ini merupakan penjabaran kebutuhan non-fungsionalnya. Ada beberapa parameter. Yang pertama yaitu parameter usability, yaitu sistem dapat digunakan secara 24 jam non-stop, terkecuali apabila server itu sedang maintenance atau sedang melakukan pengembangan. Oke, lanjut. Lalu ada reliability, itu sistem itu dapat diandalkan dan kegagalan sistem itu yang dapat ditolerir itu ada di bawah 2%. Terus yang tiga itu performance-nya, sistem itu mendapat penilaian baik ketika kita melakukan survei kepuasan terhadap pengguna. Lalu yang keempat ada supportability, yaitu sistem dapat mempercepat proses yang sebelumnya dilakukan secara konvensional hingga paling tidak 200% lebih cepat. Lalu yang terakhir ada implementation atau implementasi, yaitu pengguna sistem dapat dengan mudah mengenali dan memahami fungsi-fungsi dan antarmuka sistem, sehingga pengguna dapat mahir menggunakan sistem dalam 1 bulan masa percobaan sistem. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak disengaja maupun disengaja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.